Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir mengangkat keresahan dan persoalan di dalam kehidupan untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam episode kali ini kita akan mengangkat satu renungan dengan judul Di dalam kemenangan atau kesesakan, Tuhan selalu beserta kita. Nas firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudaraku, terus terang renungan ini berangkat dari pengalaman pribadi saya. Kurang lebih 1 pekan yang lewat, saya harus mengantarkan anak saya pertama kali turun ke sekolah. Dan kalau nggak salah ya, kegiatan tahun ajaran baru di mana para orang tua mengantarkan anak-anak mereka pertama kali masuk sekolah itu diadakan secara serentak hampir di semua sekolah. Anak saya berumur 4 tahunan dan ia pertama kali masuk ke sekolah taman kanak-kanak. Puji Tuhannya dari pihak sekolah memberikan bagi orang tua atau wali murid itu kesempatan untuk mendampingi dan menemani anak selama kurang lebih sepekan. Dari hari Senin sampai hari Jumat, orang tua boleh mendampingi anaknya. Tentunya pada masa awal masuk sekolah itu pasti akan ada penyesuaian ya, di mana anak harus berani mengatasi rasa takutnya atau ketergantungannya, nempelnya sama orang tua, dan ia harus berbaur bersosialisasi dengan guru-guru dan juga dengan siswa-siswa lain. Terus terang saya dan istri sudah berdiskusi, kami sudah memperhitungkan bahwa pasti anak kami akan takut kalau dilepas begitu saja, tapi untungnya reaksinya tidak terlalu berlebihan ya. Ia hanya minta istri saya untuk masuk ikut ke ruang kelas, ikut ibadah, karena ketika ia sedikit saja ditinggal, ia langsung menangis dan lari mengejar ibunya. Singkat cerita, hari pertama dan hari kedua, anak kami masih selalu minta didampingi oleh mamahnya. Kemudian saya memutuskan bahwa di hari ketiga harusnya kami sebagai orang tua, dalam tanda kutip harus tega melepaskan anak kami dan mempercayakan kepada guru wali kelasnya. Selalu berkata sama istri saya, hari ini kamu boleh mendampingi anakmu beribadah, tapi setelah itu nanti biar saya mengantarkan ke dalam kelas. Dan seperti yang sudah kami perkirakan, terjadilah drama. Akhirnya anak kami menangis-nangis, saya harus menenangkan dan membawa dia masuk ke ruang kelas. Walaupun anak kami sempat menangis juga karena takut ditinggalkan oleh saya, tapi akhirnya saya dengan berat hati dan dengan sedikit tega meninggalkan anak saya, karena saya percaya bahwa ia pasti akan dibimbing dengan baik oleh guru wali kelasnya. Namun terus terang saya nggak bisa sekonyong-konyong pergi dan meninggalkan anak saya pulang. Tidak. Memang awalnya saya mendengarkan anak saya menangis di dalam kelas, memanggil-manggil nama saya. Papa, papa, papanya di mana? Hati saya juga nggak enak. Tetapi saya pikir ini untuk kebaikannya dia. Bahwa dia harus belajar mandiri. Dia harus belajar bersosialisasi dengan sekitarnya. Intinya, dia harus belajar berani dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Di hari keempat saya putuskan, saya melarang istri saya ikut mengantar. Dan hanya saya yang berangkat sendiri mengantar anak saya. Awalnya dia sedikit kesulitan ketika saya mengantar, dia tetap mencari-cari saya. Sampai akhirnya, saya sembunyi di balik pohon, dan saya minta miss-nya yang membimbing dia. Saya tetap mengintip dari balik pohon. Saya melihat dia mencari-cari saya. Tapi lama-kelamaan, dia bisa menyesuaikan diri dan berbaur dengan teman-temannya. Di hari yang kelima, di hari yang terakhir masa pengenalan lingkungan sekolahnya dia akhirnya bisa sepenuhnya tidak bergantung kepada saya. Saya antar sampai depan pintu gerbang, dan dia dengan mandiri dan berani melangkah sendiri masuk dan berbaur dengan teman-teman dan juga guru wali kelasnya. Dari pengalaman ini saya mau ceritakan satu hal kepada saudara. Saat saya melepaskan anak saya untuk belajar mandiri,
hati saya tuh gak enak, sedih. Istri saya juga sama, dia bahkan pengen nangis rasanya. Walaupun mungkin bagi beberapa di antara saudara itu lebay ya, karena berhubung ini memang anak pertama, anak semata wayang kami, satu-satunya yang kami kasihi. Ia harus berhadapan dengan situasi yang tidak mengenakan, dan kami harus belajar juga merelakan ia untuk dididik dengan cara seperti itu. Dan luar biasanya saat saya bersembunyi di balik pohon mengintip anak saya seolah mendapatkan hikmat di dalam hati saya, bahwa seperti itulah Tuhan mengajar dan mendidik kita. Bahwa terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saudara, supaya saudara tidak menjadi anak-anak yang manja, tidak menjadi anak-anak yang gampangan, kata firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Perhatikan, saudara yang menjadi anak-anak Tuhan, saudara suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, suatu saat saudara akan diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, kesulitan, pergumulan, tantangan hidup yang memang kesemuanya itu tidak enak dijalani, tetapi semuanya itu akan menjadi baik pada akhirnya bagi kita. Kita akan belajar menyesuaikan diri. Kita akan belajar mengalami kebenaran firman Tuhan ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan itu tadi. Dan ada karakter-karakter kita yang diubahkan, sama seperti anak saya tadi, yang tadinya penakut, yang tadinya terlalu manja lengket sama orang tuanya. Ketika ia belajar dilepaskan, dan ada sedikit sikap tega kita di sini untuk kebaikannya, saya tahu pada akhirnya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi anak kami. Kita kembali kepada ayat pembacaan kita tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa bermakna di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, di dalam kesukaan, di dalam penderitaan, apapun yang kita rasakan. Yakinilah satu hal ini, bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Apa yang saudara rasakan, ia turut merasakan. Karena ia adalah imam besar perjanjian baru yang turut merasakan kelemahan kita. Ia pernah menjadi anak manusia dan ia tahu apa pergumulan dan apa yang kau rasakan. Sehingga ketika engkau berseru berharap kepada dia, menanti-nantikan dia, ia tahu memberikan jawaban yang tepat bagi setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ampuni apabila kami meragukan kasih-Mu. Ajar kami bahwa terkadang Engkau akan membawa kami ke dalam lembah kekelaman. Terkadang Engkau akan menuntun kami layaknya Engkau menuntun bangsa Israel di padang gurun kesulitan. Tetapi kesemuanya itu untuk membangkitkan keberanian, ketekunan, kesungguhan kami. Bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu tidak sekedar anak-anak gampangan. Tuhan, kami sadar kami sedang dididik Tuhan menjadi prajurit-prajurit Allah. Di dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami sadar semuanya itu akan membentuk otot-otot iman kami. Sehingga ketika ada tantangan di hadapan kami, bahkan setan sekalipun menyerang kehidupan kami, kami tidak gentar karena Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.